Tadi saya sudah sebutkan ada seorang perempuan masih muda usianya, tapi sudah membuat yayasan yang menampung anak yatim, menampung perempuan hamil, janda-janda, dan juga duda-duda. Mengapa dia melakukan itu? Siapa saja yang ditampung di yayasannya? Dan tentu saja kita ingin tahu siapa dia. Mari kita sambut Welia Iya. Welia, dengar-dengar Welia punya panti asuhan atau yayasan yang juga menyantuni janda-janda, perempuan hamil, yatim piatu, dan duda-duda. Iya. Betul. Semuanya saya tampung. Oh, astaga. Ada berapa banyak? Dari ini udah berapa lama? Mungkin sekitar 7 tahun yang lalu yang aktif gitu. Oke. Yang Terus, aktif. udah berapa banyak? Kalau dihitung mungkin sudah sampai 500 gitu. 500. Berarti rumahnya Welia besar sekali nih. Enggak, kecil biasa aja. Tunggu dulu, rumah kecil tapi bisa menampung banyak sekali janda-janda. Iya. Kok bisa? Ya bisa. Saya mungkin itu kehebatan orang Kalimantan kali. Jadi siapa janda-janda, duda, perempuan hamil, yatim piatu yang Welia tampung ini? Siapa mereka? Mereka adalah kucing terlantar yang biasanya dibuang orang gitu di jalan. Kucing? Iya. Kok nggak ada keterangan? Ini risetnya gimana? Ini cuma dibilang janda-janda, duda-duda. Siapa yang riset ini? Kenapa nggak ditulis bahwa yang ditampung adalah janda-janda kucing, duda-duda kucing? Oh sudah, saya salah baca. Aduh. Tapi kucing-kucing itu ada yang janda kan? Iya benar, ada yang janda, ada yang duda, ada yang lansia juga, ada yang anak-anak. Alhamdulillah, berarti kita bisa lanjutkan pembicaraan kita ini ya. Baik, jadi sudah 7 tahun Welia menyantuni yang aktif gitu, aktif mengadopsi kucing-kucing terlantar di jalanan, kucing domestik biasanya. kucing domestik. Oh bisa juga tuh janda domestik. Nah, sekarang sebelum kita minta Welia cerita lebih lanjut, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Berbagi tidak harus menunggu kaya. Meski hidupnya sebatas cukup, Welia Iya, warga desa Padang Darat Amuntai, Kalimantan Selatan ini, rela berbagi dengan kucing-kucing terlantar yang ia temukan di sekitar rumahnya. Bermodal hasil berjualan dari warung kecil di rumahnya, ia merawat ratusan kucing yang ia temukan di jalanan. Welia pun menamai rumahnya sebagai panti asuhan kucing terlantar. Kegiatan ini diawali dari kesenangan memelihara kucing seperti yang ditularkan orang tuanya. Sejak 2010, Welia sering memungut kucing yang dilihatnya tak terawat. Kini, dari semua kucing tersebut, sejumlah di antaranya banyak yang diminta rekannya untuk diadopsi. Sedikitnya 500 kucing pernah ia rawat. Setiap harinya, kucing-kucing tersebut sudah terbiasa makan nasi dan ikan puyau. Welia memasak 1 kilogram ikan puyau yang dikukus dan dicampur nasi untuk 2 kali makan dalam sehari.
Bukan hal mudah saat mendapati kucing yang tengah sakit. Keterbatasan biaya dan dokter hewan di Amuntai memaksa Welia untuk berpikir kreatif. Demi menjaga kesehatan kucing-kucingnya, Welia pun aktif mencari informasi di media sosial tentang kesehatan kucing. Respon warganet pun cukup baik. Welia mendapat bantuan berbagai obat-obatan dari grup pecinta kucing. Sedemikian cintanya terhadap kucing, Welia pun membuat fasilitas permainan sederhana untuk piaraannya tersebut. Ia juga kerap membawa penghuni panti untuk menikmati suasana sore dengan menaiki perahu kayu di sekitar rumahnya. Meski kondisi ekonominya serba terbatas, dia percaya rezekinya tidak akan pernah berkurang karena memberi makan dan merawat kucing-kucing tersebut. Bisa cerita, dari mana awal mulanya Welia kok merasa tergerak hatinya untuk nolongin kucing-kucing liar yang di jalanan, di pasar-pasar? Kadang baru lahir 5 ekor dibuang orang gitu di jalan. Kadang-kadang beserta induknya, kadang-kadang juga induknya ditinggal di rumah, anaknya yang dibuang di jalan. Makanya itu sedih gitu rasanya. Tapi buat orang lain, udahlah kucing hewan itu udah buang aja. Kenapa buat Welia penting sekali persoalan perasaan kucing ini tadi? Makanya dengan cara menyayangi hewan gitu, itu cara bersyukur gitu, diciptakan Tuhan sebagai manusia, bukannya diciptakan sebagai hewan gitu. Tadi saya lihat kan kucing-kucing itu harus dikasih makan ya. Ya. Itu sehari berapa kali? Sehari cuma bisa ngasih 2 kali sehari, pagi sama malam dengan porsi yang terbatas. Makanannya apa ya? Biasanya dikasih makan nasi sama ikan goreng, dicampur, diaduk gitu. Wah, saya kok jadi ngiler ya. Kenapa nggak dikasih makanan-makanan kucing kayak biskuit-biskuit Makan itu? kering gitu. Iya. Nggak mungkin nggak terbiasa. Kasih makanan kering, masih lagi minta nasi gitu. Oh, ini kucing domestik. Domestik, iya, Indonesia banget gitu. Ini tinggal masih sama orang tua? Iya, Rumah orang tua? sama orang tua. Lalu apa komentar orang tua melihat anaknya ngurusin kucing-kucing yang pasti membuat rumah berantakan, mungkin bau? Kalau ibu kan cat lover juga ya, sama saya memang. Iya. Perasaan cinta sama kucing itu mungkin diturunkan dari ibu. Oh, Ibu, kalau bapak? bapak biasa-biasa aja, nggak suka. Laki-laki di mana-mana begitu. Biasa-biasa aja, nggak Hatinya- suka banget gitu. Tapi beliau tetap mendukung. Baik, Welia, nanti cerita kenapa sampai Welia tidak mau melepaskan kucing yang sakit padahal dia sudah ditawar 120 juta rupiah. Ikuti terus Kick Andy. Kalau kebocahan lama itu nickname Silakan aja. ngobrol, silakan. Nah, Silakan.